Pertamina telah menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak BBM non-subsidi sejak 18 April 2026. Kebijakan ini telah disetujui pemerintah akibat melonjaknya harga minyak dunia di tengah berlangsungnya perang di Timur Tengah. Harga 3 jenis bahan bakar minyak BBM non-subsidi naik mulai 18 April 2026. Kenaikan terjadi pada BBM jenis diesel dan bensin beroktan tinggi, yakni Pertamax Turbo dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex dari harga Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi ini mendapatkan tanggapan dari masyarakat, terutama para pengguna. Sebagian besar memahami kenaikan harga tak bisa dihindari akibat ketegangan politik di Timur Tengah. Sebenarnya ya memang kalau dilihat dari sekarang ini ya memang sih Ibu juga ngerti ya. Cuman ya itu tadi boleh sih menaikkan, tapi jangan terlalu tinggi. Intinya ya terlalu jauh aja sih. Tapi mengerti gitu maksudnya dengan kenaikan. Kalau buat sekarang ya mengerti, paham, dipahami gitu. Kenapa naik gitu? Tapi terlalu tinggi. Ya karena ekonomi global juga sih. Dapat dimengerti juga. Untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM non-subsidi, masyarakat harus berhemat dalam penggunaan BBM sehari-hari. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menyiasatinya. Untuk saat ini pemakaian mobil saya kurangi ya. Beberapa hari ini seringan bawa kendaraan roda 2 gitu Mbak. Karena memang semakin lama semakin terasa berat gitu ya. Sudah hampir 2 minggu ini saya menggunakan motor terus untuk bekerja. Kalau biasanya pergi-pergi pakai mobil ya pakai motor. Terus kalau emangnya nggak penting-penting banget mah nggak pergi aja sih. Saya pergi ke toko atau apa kalau emang jaraknya bisa 1-2 kilo mah ya jalan kaki. Kan biasanya pakai motor. Terus kalau seandainya kerjanya di kerja gitu mau makan siang jangan cari ke luar-luar. Maksudnya yang deket-deket kerja aja gitu. Perawatan kendaraan menjadi salah satu langkah penting untuk menghemat BBM. Menurut teknisi sekaligus kepala bengkel Oman Suparman, ada beberapa bagian penting dalam kendaraan yang harus dicek secara berkala. Filter atau saringan udara misalnya, harus dibersihkan agar proses pembakaran berjalan lancar. Penggantian oli juga wajib dilakukan untuk menjaga mesin kendaraan. Tak kalah penting adalah pemeriksaan tekanan angin pada ban serta penggunaan bahan bakar sesuai dengan kompresi yang direkomendasikan oleh pabrikan. Yang harus diperhatikan itu saringan udara, busi, terus konsumsi bahan bakarnya harus yang bagus. Minimal kalau sekarang itu kan Pertamax ya, itu lebih hemat bensinnya, bisa 1:14,7 bensinnya. Atau Matic, kalau Matic itu mungkin bisa 1:12, kalau manual bisa lebih dari 14,7. Tergantung pemakaiannya, cara berkendaranya juga itu bisa mempengaruhi hemat bahan bakarnya. Efeknya kalau saringannya kotor, tenaganya kurang. Akhirnya konsumsi bahan bakarnya lebih banyak, lebih boros, tenaganya nggak ada. Jadi mesinnya kasar, bensinnya boros, kalau tidak dirawat itu seperti itu. Selain perawatan kendaraan, teknik dan perilaku saat berkendara juga bisa berkontribusi dalam penghematan bahan bakar. Praktisi keselamatan berkendara dari Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana mengatakan, teknik berkendara secara halus atau smooth bisa menjaga agar mesin tidak bekerja terlalu keras sehingga bahan bakar dikeluarkan sesuai kebutuhan. Mesin pun wajib dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan agar putaran mesin lebih stabil. Pastikan juga untuk berkendara dengan kecepatan stabil dan hindari membawa beban berlebih saat berkendara. Jangan overload. Nah, ada barang-barang yang memang kita lihat mungkin tidak berat dan sebagainya, tetapi kalau kita biasakan ini menumpuk di dalam kabin, ini akan menjadi beban ketika mobil ini harus bermanuver dan sebagainya ya. Terus catatan saya keempat ini modifikasi, ini penting sekali nih. Modifikasi yang dilakukan ini kan menyangkut mesin, kemudian bodi, ban misalnya ya. Jangan sampai membebanin berat dan kelistrikan dari kendaraan tersebut.
Formula perhitungan harga BBM non-subsidi mengacu pada keputusan Menteri ESDM nomor 245/MG 01/MEMM/2022. Kenaikan harga juga mengikuti harga minyak mentah dunia yang terus berfluktuasi sejak awal Maret, bahkan sempat melebihi dari $100 Amerika per barel. Tak hanya itu, nilai tukar rupiah yang terus melemah juga menjadi salah satu pemicu kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Pajajaran, Yogi Suprayogi, penyesuaian harga BBM wajar dilakukan di tengah naiknya harga minyak dunia. Langkah ini dinilai tepat untuk mengurangi beban APBN dan menyeimbangkan postur anggaran negara. Namun pemerintah pun tetap harus mengantisipasi sejumlah dampak dari kenaikan BBM non-subsidi ini. Kalau menurut saya sih memang agar bisa menyeimbangkan anggaran postur pemerintah, ya harus dinaikkan ya. Karena kalau hampir 200 sampai $200, di atas $200, ini udah nggak akan seimbang lagi. Ini memang harus dinaikkan. Nah ini kan dampak ya. Dampak turunan ini juga memang belum, saya nggak tahu pemerintah pusat sudah menghitung atau belum. Karena ada beberapa di daerah itu pasti akan terganggu ya flow-nya. Apalagi belanja-belanja pegawainya juga akan terganggu. Karena begini, mobil pemerintah itu kan tidak boleh menggunakan subsidi. Ya kan? Nah ini kan pasti mengganggu perjalanan dinas. Nah ini juga akan dipotong dengan efisiensi sekarang Pak Prabowo yang kedua atau ketiga gitu, saya lupa lagi. Nah ini memang harus segera diperbaiki ya oleh pemerintah. Skenario-skenario kedepannya akan seperti apa gitu. Termasuk kenaikan bahan pangan nih gitu ya. Itu juga harus kita cari mitigasi resikonya seperti apa gitu ke depan. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah mengatakan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar tidak akan naik hingga akhir tahun. Sementara harga BBM non-subsidi sesuai peraturan pemerintah dapat mengikuti faktor pembentuk harga terutama dari pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.